Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Miftahul Jana Siregar dengan NIM 11S24007. Di video kali ini saya akan menjelaskan video pemrograman berorientasi objek praktikum kelima. Di mana pada video ini kita diminta untuk membuat melengkapi fitur di mana eh, melengkapi implementasi kode program pada bagian B agar fitur-fitur berikut dapat bekerja dengan baik. Yang pertama, mengubah data, mencari data, mengurutkan data. Baiklah, kita langsung masuk aja ke codingannya. Pertama di sini, di bagian entity, pertama kita masuk ke todo.java. Oke, sehingga dapat kita lihat. Ini dimulai dari package entity di sini, yang artinya file ini disimpan di dalam package bernama entity. Lalu public class to do, public static integer total sama dengan 0. Ini maksudnya adalah mendefinisikan sebuah kelas bernama to do, yang dimana dia bersifat public. Jadi bisa dipakai di luar package ini juga. Nah, di dalamnya ada tiga eh, ada tiga private di mana ada tiga atribut bersifat private. Yang pertama ada private integer ID. Ini untuk menyimpan ID. Kemudian ada private string title. Ini untuk menandai apakah ini untuk menyimpan judul dari to do. Kemudian ada private boolean finished. Ini untuk menandai apakah to do sudah selesai atau belum. Kemudian di sini ada constructor public to do, string title, set ID this title sama dengan title, this finished. Hmm, di sini kita dapat melihat. Nah, maksudnya ini dipanggil saat objek baru dibuat, di mana set ID otomatis memberi ID baru. Lalu judul diisi dengan parameter title. Dan status finish langsung diset ke false, artinya dia belum selesai. Nah, kemudian ada metode private void set ID total plus plus ID ini. Ini digunakan untuk menambah nilai total setiap kali ada to do baru. Lalu yang ini ID to do ini diset dengan nilai terbaru dari total. Diset dengan nilai terbaru dari totalnya ini sehingga ID-nya selalu unik dan berurutan. Setelah itu, di sini ada beberapa getter. Ada getter public, integer, get ID. Ini untuk mengambil nilai ID, lalu yang ini untuk mengambil judul, dan yang ini tuh untuk mengganti judul to do dengan nilai baru. Kemudian di sini ada public boolean. Kita lihat public boolean ini, ya ini dipakai hmm, ini pakai untuk mengubah statusnya itu. Nah, kemudian di sini ada override juga, override method, yaitu ini maksudnya itu untuk menampilkan representasi to do dalam bentuk teks, misalnya satu belajar Java belum selesai. Nah, sehingga ketika ketika objeknya dicetak ke layar langsung kelihatan rapi. Nah, bagian paling akhir ya kita tutup dengan kurung kerawal untuk menutup definisi kelasnya. Jadi to do ini sebenarnya cuma model sederhana aja. Em, Lengkap ini mewakili satu tugas, lengkap dengan ID otomatis, judul, status selesai, dan cara menampilkannya dalam format yang sudah dibaca. Kita langsung masuk aja. Kalau yang to-do.class ini sebenarnya sama, enggak terlalu berbeda. Di sini ada beberapa getter juga. Dan kita langsung masuk ke repositorinya aja. Pertama kita masuk ke repository.java dulu. Nah, di sini dimulai dari package repository, artinya filenya ini disimpan dalam package bernama repository. Nah, tujuannya untuk mengelompokkan kode sesuai fungsinya. Kemudian ada import entity to do. Ini tujuannya untuk ini digunakan itu supaya kelas to do yang ada di package entity itu bisa dipakai di sini. Setelah itu kita masuk ke bagian utamanya dengan public interface to the repository. Ini membuat sebuah interface bernama To Do Repository. Nah, interface ini bisa dibilang seperti kontrak yang berisi daftar metode yang harus diisi oleh kelas yang mengimplementasikannya.
Nah, kemudian baris yang ini, to do repo get all ini, mendefinisikan metode yang fungsinya untuk mengambil semua data to do yang ada. Hasilnya itu berupa array to do. Nah, kemudian baris yang ini itu menyatakan metode untuk menambahkan objek to do baru ke dalam data. Dan karena tipenya ini void, maka tidak ada nilai yang dikembalikan. Kemudian lanjut, di sini ada boolean reupdate to do. Ini adalah metode untuk menghapus to do berdasarkan ID tertentu dan akan mengembalikan true kalau berhasil dihapus atau false jika tidak ditemukan. Kemudian ada boolean reupdate to do di sini. Ini tadi integer to do string new title boolean finished. Ini adalah metode untuk memperbarui data to do berdasarkan ID-nya, di mana judulnya bisa diganti dengan new title dan status selesai bisa diganti dengan finished. Lalu hasilnya true jika sukses atau false jika gagal. Kemudian ada to do repost search to do di sini. Ini adalah metode untuk mencari to do berdasarkan sebuah kata kunci. Nah, keyword. Misalnya mencari judul yang mengandung kata tertentu, lalu hasil pencarian dikembalikan ke dalam bentuk array to do. Dan terakhir di sini ada report, void report, repo sort to do. Ini adalah metode untuk mengurutkan to do sesuai parameter order by. Nah, sini misalnya ID, judul, atau status selesai. Dengan pilihan urutan naik true atau turun false dan baris di bagian paling akhir ini menutup pakai kurung kerawal. Kemudian kita lanjut ke yang kelas ya. Ini singkat saja di sini dimulai dengan package repository ya artinya seperti tadi juga. Kemudian ada import entity to do ini untuk mengambil custody yang berada di package entity. Serta ada di sini import Java util arrays dan import Java util comparator untuk pengurutan mendukung di sini kita lihat di dalamnya ini ada kita lihat public interface to do repository. Nah, ada to do repo get all to do ini kayak implementasinya tadi ya dari yang si kelas dari yang si Javanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke to do repository implementation .java dulu .java dulu ya .java dulu. Nah, oke, sini kita lihat. Nah, yang pertama ada package repository, artinya sama. Kemudian di bagian ini ada import entity to do. Ini to do karena kelas ini butuh akses ke objek to do juga ada import Java util arrays, Java util comparator supaya bisa melakukan sorting array. Nah, kemudian ada public class to do repository implementation. Ini artinya kita bikin kelas bernama to do repository implementation yang mengimplementasikan interface to do repository. Jadi, semua metode ini di semua metode yang ada di interface itu wajib dibuat di sini. Nah, di dalamnya ini ada private to do, data new to do 10. Ini adalah array dengan kapasitas awal 10 elemen untuk menyimpan objek-objek to do. Nah, meto repo get kemudian di sini meto repo get all to do em, ini tugasnya simpel, cuma mengembalikan array data. Kemudian ada repo add ya. Ini untuk menambahkan to do baru. Tapi sebelum masukin, dia cek dulu apakah array-nya penuh lewat resize if full. Nah, em, kalau penuh kapasitasnya dia digandakan. Nah, setelah itu pakai for loop untuk mencari posisi kosong atau nol, lalu isi dengan to do baru. Di sini metode repo move to do integer ID to do dipakai buat hapus to do berdasarkan ID. Nah, jadi dia looping array gitu. Kalau ketemu ID yang cocok, maka mulai geser elemen-elemen setelahnya ke kiri biar gak ada lubang kosong di tengah. Terus elemen terakhir diisi dengan nol. Elemen terakhir diisi dengan nol. eh
Lalu dia return true kalau berhasil. Nah, kalau nggak ketemu ya false. Ini. Nah, kemudian ada repo update to do. Ini berdasarkan ID. Ini tuh buat update judul dan status to-do-nya dia berdasarkan ID. Kalau ID-nya cocok, maka judul dan status perbarui. Lalu return true. Kalau nggak ada yang cocok ya return false sama aja kayak yang tadi juga. Nah, kemudian ada metode repo search to do. Ini untuk mencari ya, search untuk mencari to do berdasarkan kata kunci keyword. Dia dibikin list sementara lalu cek tiap to do apakah judulnya itu mengandung keyword dengan huruf kecil semua biar gak case sensitif. Nah, kalau cocok ditambahin dia ke list. Kalau dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk array. Nah, lanjut ke repo sort to do. Di sini data diurutkan dengan array, sort, dan comparator. Logikanya, kalau ada null, maka dipindah ke belakang. Lalu pengurutannya bisa berdasarkan ID, finish, atau title sesuai parameter order by-nya. Dan kalau ascending-nya, em, kalau ascending true berarti urut naik, kalau false maka urut turun. Nah, di bagian bawah ada di sini method full, private boolean is full. Ini metode bantu is full yang ngecek apakah arraynya penuh dengan cara lihat ada elemen null atau enggak. Kalau enggak ada berarti penuh. Kalau penuh, metode resize if full akan dijalankan untuk melipat gandakan ukuran array. Caranya ini em, kita lihat di sini. Caranya kita salin isi array lama ke array baru yang ukurannya dua kali lebih besar. Jadi intinya kelas ini tuh adalah implementasi lengkap ya untuk mengatur data to do mulai dari menambah, menghapus, mengedit, terus mencari sampai mengurutkan to do dengan penyimpanan berbasis array sederhana yang bisa otomatis meluas kalau kepenuhan. Nah, kemudian kita masuk ke yang dot kelasnya. Nah, ini ya hasil dekompilasinya. Artinya, sebelumnya dia bagian dalam dari kelas to-do repository implementation yang data gitu. Nah, langsung aja. Pertama di sini ada kita lihat package repository, ya artinya sama. Kemudian ada import entity to-do, import util comparator. Nah, kalau di sini kita lihat kalau entity to-do itu kita pakai kelas to-do dari package entity. Kalau comparator itu untuk bisa bikin kelas pembanding atau comparator compare gitu. Kemudian kita lihat di sini ada kelas to-do repository implementation, ada tanda dollar satu di sini. Nah, ini sebenarnya adalah inner class anonim dari to-do repository implementation yang dibentuk otomatis waktu kita manggil array.sortnya dengan comparator. Tapi karena didekompilasi muncul jadi kelas khusus dengan nama agak aneh ya. Di sini ada dollar satu gitu. Nah, kelas ini mengimplementasikan comparator to do. Artinya tugasnya itu membandingkan dua objek to do. Nah, kemudian kita masuk ke bagian konstruktornya di sini. Ini to do repository implement var1, final string var2, kemudian final boolean var3 ini maksudnya ini konstruktor yang menerima tiga parameter yaitu variabel satu referensi si kelas induk to do repository implementation, var2 string untuk tahu mengurutkan berdasarkan apa, misalnya ID, title atau finish, dan var3 boolean buat nunjukin urutan ascending atau descendingnya. Nah, di dalam konstruktor disimpan ke variabel satu this file eh, order by. Nah, ini file dollar order by var2 dan this var scanning var3. Jadi kelas ini tuh bisa dipakai settingan itu buat nentuin urutan nanti. Kemudian kita lanjut ke metode utama compare to do var1 to do var2. Ini metode em, bawaan dari comparator buat ngebandingin dua objek. Pertama dicek dulu kalau dua-duanya null, return null, artinya sama aja. Kalau kalau dia
hanya var satu yang nol, berarti dia lebih besar atau return satu. Kalau var 2 yang nol, berarti var satu lebih kecil atau return minus satu. Nah, setelah itu kalau dua-duanya gak nol, dibuat variabel var 6 buat nyimpan hasil perbandingan. Lalu ada switch. Di sini ada switch. Hmm, lihat di bagian switch di sini. Ini buat nentuin logika pembanding sesuai dengan kolom yang dipilih. Nah, kalau ID bandingin pakai integer compare. Yang ini, kalau finish bandingin pakai boolean. Kalau title bandingin pakai get title gitu. Kalau nggak ada yang cocok ya fallback ke ID. Jadi intinya bagian ini fleksibel, bisa ngurutkan to do berdasarkan ID, status selesai atau judul. Nah, terakhir di sini ada return this file ascending var 6. Ini artinya kalau ascending true, maka hasil perbandingan dibiarkan apa adanya. Tapi kalau ascending false, hasilnya dibalik. Jadi urutan descending. Nah, jadi seluruh kelas ini fungsinya spesifik, yaitu buat nyiapin logika buat sorting. Dia nge-sorting array of to-do sesuai pilihan user. Mau berdasarkan apa dan arah urutannya bagaimana. Oke, kita masuk ke yang service nih. Pertama kita service.java dulu. Nah, di sini diawali dengan package service ya sama. Artinya itu file ini simpan di dalam package bernama service. Jadi nanti semua kelas atau interface yang berhubungan dengan layanan aplikasi To-Do ini dikelompokkan di sini. Nah, setelah itu ada public interface To-Do service yang mendefinisikan sebuah interface bernama To-Do service. Nah, interface ini ibarat kontrak yang menyatakan daftar kontrak yang menyatakan daftar metode apa saja yang harus disediakan oleh kelas yang mengimplementasikannya, tetapi belum ada isi detail cara kerjanya. Nah, baris yang ini tuh untuk menampilkan semua to-do yang ada. Kalau yang ini tidak mengembalikan nilai, biasanya hanya mencetak daftar to-do ke layar. Nah, kalau yang ini, yang baris yang service as to add to do ya untuk menambahkan add ya, menambahkan to do baru dengan judul yang diambil dari parameter title. Nah, kemudian yang ini service remove to do ya berfungsi untuk menghapus remove to do berdasarkan ID tertentu. Jadi pengguna cukup memberitahu ID, lalu data to do dengan ID itu akan dihapus. Kemudian ada void di sini ada void service update ini untuk memperbarui update to-do tertentu, baik mengganti judulnya dengan new title maupun mengubah status selesai dengan finished. Kemudian ada service search ya, search seperti kita tahu ya mencari to-do berdasarkan kata kunci, string keyword di sini. Kata kunci tertentu, misalnya user ingin mencari semua to-do yang judulnya mengandung kata belajar. Nah, kemudian terakhir ada service sort to do, string order by boolean ascending. Ini adalah metode untuk mengurutkan sorting daftar to do sesuai kriteria tertentu, misalnya berdasarkan ID, judul atau status selesai dan parameter ascending dipakai untuk menentukan apakah diurutkan dari kecil ke besar, yaitu true, atau sebaliknya false. Nah, kemudian ya kita tutuplah dengan kurung kerawal. Selanjutnya kita masuk yang ke dot class ya. Nah, di sini em, pertama ya ada package service. Nah, artinya sama. Interface ini isinya cuma daftar metode tanpa isi sih. Dia semacam kontrak yang wajib diikuti kelas lain. Metodenya itu ada 6 di sini. Yaitu ada service show, to do, service add, to do. Oh ya, kalau show to do buat nampilin, show. Kalau service ya buat nambah to do baru. Nambah service add, nambah. Kalau service remove untuk menghapus. Kalau update untuk memperbarui. Kalau search ya untuk mencari to-do. Nah, kalau sort ya sama seperti tadi itu untuk mengurutkan. Jadi, sementara itu detail cara kerjanya ini akan diurus nanti di class implementationnya atau di to-do service implementation yang ini. Kita ke yang .java dulu. To-do service implementation .java dulu atau .class. Java dulu deh. Oke.
Nah, di bagian awal ada package service. Nah, ya cuma ngasih tahu kalau ini masuk ke folder atau paket service sama. Jadi biar rapi aja gitu terstruktur. Kemudian ada import entity to do dan import repository to do. Yang artinya kita pengen pakai kelas to do dari package entity dan interface to do repository dari package repository. Jadi kelas ini itu bisa kenal dua hal itu, sama dua hal itu. Oke. Di sini ada public class to do service implementation. Ini mendefinisikan sebuah kelas bernama To-Do Service EMPL Implementation. Kata implements To-Do Service itu artinya kelas ini mau menjalankan aturan yang sudah ditetapkan di interface To-Do Service. Jadi, semua metode yang ada di interface itu wajib dibuat di sini. Nah, di dalam kelas ada private To-Do repository. Ini sebuah variabel private yang gunanya itu nyimpen objek dari to-do repository. Karena private, variabel ini cuma bisa diakses di dalam kelas ini aja. Nah, supaya variabelnya ini bisa diisi, dibuatlah konstruktor public di sini. Eh, jadi waktu bikin objek to do service implementation, kita tuh harus kasih objek to do repository dulu, nanti baru disimpan ke variabel. Sekarang masuk ke metode override. Nah, sini ada override public, void service show to do. Ini metode untuk nampilin semua to do. Di dalamnya itu dia manggil to do repository, repo get all to do, buat ambil semua data to do, lalu nyimpan hasilnya ke array to dos. Nah, setelah itu dicetak teks daftar to do. Ada variabel counter di sini yang awalnya 0, terus dilakukanlah looping for to do to dos. To do, to do, to dos. Ya, looping gitu untuk ngecek satu-satu isi dari array. Kalau datanya nggak nol, counter naik dan data to do dicetak ke layar. Kalau ketemu nol artinya nggak ada data lagi gitu. Jadi langsung break. Nah, kalau ternyata counternya masih nol, alias nggak ada to do yang valid, dia bakal keluar tulisan data to do belum tersedia. Nah, metode berikutnya itu adalah service add to do, yaitu nambah to do baru. Caranya gampang, bikin objek baru new to do title, lalu simpan lewat to do repository, repo add to do. Nah, jadi intinya metode ini nambah data baru ke repository. Lanjut service remove ya untuk menghapus berdasarkan ID. Caranya manggil repo remove to the ID dari repository. Kalau hasilnya false artinya gagal hapus. Nah, jadi dicetak peringatan, ada tanda seru di sini. Nah, gagal menghapus to do dengan ID. Berikutnya ada service update to do integer ID string new title boolean finish. Nah, ini ya untuk mengupdate atau memperbarui to do. Bisa ganti judul atau status selesai atau belum. Nah, sama kayak hapus tadi, kalau gagal update akan dicetak pesan yaitu gagal memperbarui to do dengan ID. Sekarang di sini service search to do. Nah, kalau ini dia buat cari to do berdasarkan kata kunci, keywordnya. Pertama ditulis teks, hasil pencarian to do. Nah, biar jelas, lalu dia manggil repo search to do atau keyword untuk nyari datanya. Kalau hasil pencariannya array, ada isinya. Dia cetak semua hasilnya. Tapi kalau kosong ya, dia ditulis data to do tidak ditemukan. Nah, jadi usernya bisa tahu apakah keyword yang dicari ketemu atau enggak. Nah, terakhir ada service sort to do. Ya, sebenarnya ini udah dijelaskan sih tadi sebelumnya, tapi dia lebih mendetail ya di sini. Nah, jadi metode ini tuh untuk nyusun ulang to do, entah itu berdasarkan judul atau status. Nah, dengan urutan naik ya, true, kalau turun dia false. Tapi logika sortingnya sendiri itu ada di repositorinya. Jadi service ini tuh cuma nerusin perintah aja. Nah, jadi secara keseluruhan to do service implementation ini isinya tuh metode-metode yang jadi perantara antara layer service dengan layer repositorinya. Service tugasnya itu nyiapin logika tambahan kayak ngecek data kosong, nampilin pesan error, atau ngatur alur proses. Sedangkan detail penyimpanan data itu ada di repository. Selanjutnya kita ke yang .java-nya. Sebenarnya ini nggak terlalu beda ya. Jadi ya kita jelasin aja. To do repository implementation.java. Oke. em,
Tadi kan udah dot Java ya, sekarang dot classnya. Oke, dot class. Baik. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu ada package service ya. Yaitu sama dia filenya disimpan di service. Kemudian ada import entity to do dan import repository to do. Kemudian ada kelas public di sini. Em, Oke, kita lanjut ya tadi. Di sini ada package service. Nah, kemudian ada ini atribut to do repository yang dipakai dia buat nyimpen referensi ke repository karena semua data to do disimpan dan diolah di situ. Nah, kemudian ada constructor to do service implementation. Ini tuh dipanggil waktu bikin objek dan isinya cuma ngasih nilai ke to do repository dari parameter. Lanjut ke method service show to do. Sebenarnya ini sama aja sih penjelasannya seperti yang Java tadi. Sini ada em, variable counter var2. Nah, buat ngecek apakah ada data atau enggak. Kalau datanya kosong nanti keluar pesan data kosong. Data tidak belum tersedia. Data itu belum tersedia. Sebenarnya sama aja sih seperti yang tadi. Kita langsung lanjut ke util aja. Oke, kita masuk ke yang .java dulu. To do view.java. Oke, nah jadi kode ini tuh pertama ada package view. Secara kode kalau input util ini itu ada di dalam package util dan mengimport service to do service, kemudian util input util. Nah, kemudian kelas ini tuh bernama input util dan punya satu variabel private static scanner ya. eh, New Scanner System In. Ini dibuat sekali aja secara global agar bisa dipakai di semua metode tanpa bikin ulang. Ada dua metode utama di dalamnya yaitu public static string input string info dan public static string input line atau string info. Keduanya sama-sama dipakai untuk minta input dari user dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk string. Bedanya, metode input menggunakan sistem outprint dan info plus. Nah, sehingga ini udah jawab ya. Sehingga teks pertanyaan muncul lalu kursornya pindah ke baris baru sebelum user mengetik. Biasanya dipakai untuk em, menu pilihan, sedangkan metode input and line menggunakan sistem outprint info plus plus sehingga kursor langsung ada di sebelah kanan teks pertanyaan. Ini cocok untuk input singkat seperti judul, ID, kata kunci, atau urutan. Intinya, kelas ini dibuat biar lebih praktis minta saat minta input dari user karena kita nggak perlu menulis ulang kode scanner berulang kali di program utama. Jadi itu sih inti dari yang to the view ini. Dan kalau yang to the view.class ini isinya itu kelas input util yang ada di package util. Nah, kelas ini tuh fungsinya khusus buat bantu ngambil input dari user lewat keyboard dengan cara yang lebih rapi. Pertama, ada deklarasi private static scanner di sini. Em, dia yang bikin, maksudnya dia bikin objek scanner bersifat global atau static dan bisa dipakai di semua metode tanpa harus bikin objek baru berkali-kali. Lalu ada konstruktor kosong, public input util yang sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa, cuma ada karena bawaan dari compiler atau mungkin dipakai kalau nanti kelas ini mau diinstalasi. Nah, sebenarnya dia nggak ngelakuin apa-apa, cuma ada karena bawaan dari compiler atau mungkin dipakai kalau nanti kelas ini mau diinstal instantiate. Nah, walaupun isinya mm, nggak
isinya metode static semua, jadi sebenarnya nggak perlu dipanggil objeknya. Nah, metode pertama public static string, input string for null itu dipakai buat input biasa. Nah, dia kan ngeprint teks ke layar pakai sistem outprint. Dan, nah, jadi tulisannya langsung ke bawah. Nah, terus nunggu user ngetik dan ngambil. Sedangkan metode kedua, public static string input inline, string for null mirip tapi pakai sistem outprint. Artinya, teksnya bakal tampil di baris yang sama dengan input user lebih praktis. Kalau jadi di bagian ini tuh dia disebut static block. Ini otomatis dijalankan sekali waktu kelas input util pertama kali dipanggil. Tujuannya buat inisialisasi scanner supaya dia langsung siap dipakai buat baca input dari konsol. Jadi intinya kelas ini tuh kayak alat bantu supaya setiap kali aplikasi butuh input, nggak usah nulis ulang kode panjang scanner. Tinggal ambil input util, input atau input util, input inline. Kemudian kita masuk ke ini tadi input util case. Kemudian kita masuk ke em, to do view.java. Oke, info to do view.java. Oke, nah ini kita lihat di sini. Pertama ada package view, yang artinya file ini disimpan dalam package bernama view. Lalu di bawahnya ada import, service to the service, kemudian import util, input util. Supaya kelas ini bisa dipakai layanan dari service dan juga utilitas input. Nama kelasnya to do view dan di dalamnya ada satu atribut private to do service to the service. Nah, yaitu objek service yang jadi penghubung antara tampilan dengan logika bisnis atau service. Atribut ini itu diisi lewat konstruktor public to do view, to do service, to do service. Sehingga waktu bikin to do view, kita wajib ngasih objek service yang mau dipakai. Lanjut ke metode view show to do. Di sini ada perulangan while karena menu aplikasi akan jalan terus sampai user memilih keluar. Di awal perulangan dipanggil to do service, service show to do untuk menampilkan semua to do yang ada. Nah, setelah itu ditampilkan menu pilihan seperti tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, atau keluar. User diminta input lewat input util, input pilih, sini. Hasilnya disimpan di variabel input. Lalu ada variabel stop, ya. Yang dipakai buat tanda kalau user mau keluar. Setelah itu ada dia switch, ada switch di sini. Kalau pilih satu maka panggil view add to do, dua untuk view update to do, tiga untuk view search to do, empat untuk sort, lima itu untuk remove, dan X itu untuk keluar dengan mengubah stop jadi true. Nah, kalau user masukin input aneh, tampil pesan error terakhir. Di sini ada stop break yang memutus perulangan kalau user pilih keluar. Nah, metode view add to do ini dipakai untuk menambah to do. Pertama, tampilkan teks, menambah to do, lalu minta input judul dengan input util, input line. Kalau user ketik X, dia penambahan to do dibatalkan. Berarti batal dan keluar dari metode. Kalau tidak, judul yang dimasukkan dipakai buat bikin to do baru dengan memanggil to do service, service add to do. Kemudian metode view remove to do ini fungsinya untuk hapus to do. Pertama tampilkan menghapus to do lalu minta input ID yang mau dihapus. Kalau user masukin X batal, kalau tidak ID itu diubah ke integer atau integer value of ini. Nah, lalu dikirim ke sini untuk menghapusnya. Nah, kemudian ada view update to do yang untuk pertama minta ID to do memperbarui. Ya, kalau user ketik X batal, kalau lanjut minta judul baru. Kalau judul baru X batal juga, kalau tidak lanjut lagi minta input apakah to do sudah selesai dengan pertanyaan Y per N itu. Nah, kalau jawab Y berarti selesai. Kalau N, kalau jawab N
Berarti belum. Semua data itu lalu dikirim ke to-do service, service update to-do, ID to-do, new title, finish buat update to-do yang dipilih. Kemudian ada yang search, ini untuk mencari. Pertama kita tampilkan. Di sini mencari to-do. Nah, minta kata kunci kalau input X batal, kalau tidak dipanggil. Kemudian yang ini untuk menampilkan hasil pencarian, ada keywordnya. Oke, terakhir ada ini short to do ya buat mengurutkan. Pertama tampilkan mengurutkan to do. Nah, minta input kriteria urutan ID. Kalau input X batal, kalau lanjut minta input lagi apakah urutannya scanning atau tidak dengan Y per N. Nah, kalau Y ascending true, kalau N ascending false. Lalu dipanggil to the service, service short to do, order ascending untuk mengurutkan data sesuai pilihan user. Oke, selanjutnya kalau to the view cost ini juga sama sebenarnya nggak terlalu berbeda ya. Ini tuh yang berada di package view. Nah, package view pertama. Oke, kita langsung sebenarnya sama sih. Nah, di sini ada switch juga dan dijelaskan juga kita tampilinnya di sini. Oke, em, saya kemudian kita lanjut yang terakhir itu ada app.java ini. Ini ya source kode bawaan tadi yang ada di Delcom. Jadi dia ada beberapa import di sini. Import repository to do repository, kemudian implementation, service, service to do implementation, field to do. Jadi di sinilah dia dibuat semua yang dari sini tadi bawaannya gitu. Kemudian di sini ada public class app. Nah, ini source kode bawaan yang ada di modul tadi. Jadi em, ya intinya itu file app ini tugasnya buat ngatur jalur utama program dengan cara bikin repository, service, dan view, lalu menghubungkan mereka, dan terakhir menjalankan aplikasi lewat view. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kita coba nge-compile, kita lihat apakah ada error atau tidak di dalam kode ini. Tidak ada ya. Nah, dia bisa. Kita masukkan yang input yang ada di Delcom ini. Oke, terus kita pastekan ya ke sini kodenya. Dia keluar. Nah, daftar to-do belum tersedia. Sesuai dengan output yang ada pada Delcom. Baiklah, karena cukup sekian video penjelasan praktikum PBO kelima dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih.